Waktu kamu klik video ini, mungkin kamu ada di momen dimana kamu lagi bingung, lagi gregetan, kenapa bisnis yang kamu jalanin gagal terus, atau misalnya nggak berkembang, atau stuck. Nah, di video ini aku akan jelasin 3 hal yang paling dasar yang bisnis kamu harus punya kalau nggak mau gagal. Ini 3 hal yang paling basic, yang paling harus banget ada di setiap bisnis. Halo semuanya, apa kabar? Balik lagi di channel aku. Jadi kali ini kita akan bahas 3 hal basic yang bikin bisnis kalian gagal. Nah, jadi sebenarnya gagal itu nggak masalah. Gagal itu adalah sebuah proses. Jadi jangan takut gagal. Kalau kamu tuh udah mulai dan kamu gagal, itu berarti kamu udah satu step ahead, satu step di depan orang-orang yang bahkan nggak pernah nyoba sama sekali. Jadi harusnya kalian cukup bangga dengan diri kalian sendiri karena kalian udah berani memulai dan berani gagal. Jadi jangan khawatir, jangan terpuruk terlalu lama. Sedih, kecewa boleh, tapi jangan lama-lama. Ayo bangkit lagi, cari tahu kenapa gagal. 3 hal apa aja sih yang paling common aku lihat di banyak bisnis yang gagal, termasuk bisnis aku sendiri. Karena selama perjalanan aku juga nggak langsung berhasil, ada banyak bisnis yang gagal total sih sebenarnya ada satu, yang lainnya nggak berjalan karena satu, timnya bubar jalan, dan yang kedua aku nggak bisa handle lagi karena pindah kota. Nah, jadi hal pertama yang paling basic banget, bisnis kamu tuh nggak punya visi dan misi. Kenapa sih visi dan misi itu penting? Ini bukan cuma omong kosong visi misi yang kamu tulis, kamu print gede-gede dan dipajang atau gimana gitu, enggak. Pertama kalian harus tahu tujuan kalian bikin bisnis ini tuh apa. Tujuannya tuh apa, mau kemana bisnis ini, nanti sekiranya 5 tahun ke depan tuh harapannya bisnis ini akan jadi seperti apa, 10 tahun ke depan bisnis ini bakal mau kayak gimana, itu gimana, ditulis. Kemudian misi adalah cara-cara atau breakdowns dari visi kalian itu. Jadi contohnya misalnya kalian punya perusahaan konveksi, terus visi kalian itu adalah menjadi perusahaan konveksi tercepat dan terpercaya dan memiliki 100 klien di Indonesia. Kemudian misi kalian itu harus merupakan breakdown atau step by step atau apa aja yang mesti lakuin untuk mencapai visi itu tadi. Jadi karena di visi kalian ada kata tercepat, berarti yang harus kalian improve terus menerus dan harus kalian quality control terus menerus itu pertama adalah proses pengerjaan atau proses produksi konveksi kalian. Improve lagi, apakah masih bisa lebih cepat lagi nih atau lebih efisien lagi nih, gimana caranya. Terus yang kedua, karena kalian harus terpercaya, kalian berarti harus punya customer service dan customer relationship officer yang gercep, yang reachable, bisa dikontak selalu dan membangun trust dengan klien kalian. Kemudian kalian mempunyai target divisi kalian yaitu memiliki 100 klien tetap misalnya. Ya udah, berarti marketing plan kalian tuh menuju ke situ. Kenapa visi dan misi itu penting? Karena nantinya semua plan atau rencana-rencana di divisi-divisi bawah perusahaan kamu akan menuju ke visi itu. Mereka akan mewujudkan visi itu. Gimana caranya? Misalnya gimana caranya marketing ini atau sales ini bisa mencapai 100 klien tetap. Kayak gitu contohnya. Nah, kalau misalnya nggak ada visi, nggak ada misi, susah banget buat nge-breakdown plan. Dan kalau nggak punya plan, akhirnya nggak punya rencana, itu susah banget bisnis kalian tuh berkembang atau berjalan karena nggak jelas. Rencananya tuh nggak ada, arahnya tuh nggak ada, nggak bisa terukur dan sebagainya. Kalau kalian mau aku jelasin lebih detail tentang cara membuat visi dan misi yang bagus, aku akan bahas di video selanjutnya ya. Lanjut, yang kedua ada hubungannya sama visi misi tadi adalah kebanyakan bisnis, small business, apalagi yang baru-baru mulai, itu nggak punya bisnis plan. Sebenarnya gini, dulu aku kan kuliahnya memang business school, dan selama 4 tahun aku kuliah itu dibahas tentang bisnis plan tuh berkali-kali sampai bosen, sampai enek.
Dan itu masih tetap aja kayak temen-temen aku yang sama-sama lulusan dari business school yang sama dengan aku, buka bisnis tetap nggak pakai bisnis plan karena menurut mereka itu terlalu teori, ribet, jualan mah jualan aja. Masalahnya jualan atau dagang itu beda sama bisnis. Kamu mau jadi pedagang atau mau jadi pebisnis? Kalau kamu mau jadi pedagang ya sok jualan aja di pasar, punya barang dijual, Bukalapak, itu udah namanya dagang kan, itu udah termasuk jualan. Cuma kalau kalian mau jadi pebisnis ya harus punya bisnis plan yang jelas. Bisnis plan itu apa? Kalian bisa Google sendiri, buku juga banyak banget yang ngejelasin tentang itu. Kalau kalian mau aku bahasin tentang bisnis plan atau yang simple-simpelnya tentang bisnis plan, nanti aku akan buatin satu video khusus untuk bisnis plan. Hal ketiga atau hal terakhir dari 3 hal basic yang bikin bisnis kalian gagal adalah kalian nggak punya target market yang jelas. Kalian nggak punya target customer yang jelas. Jadi kebanyakan orang nih yang aku tahu dan yang pernah nanya ke aku tentang bisnis, misalnya konsultasi atau gimana gitu, aku tanya target market kalian tuh sebenarnya siapa? Jawabannya adalah semua orang. Masalahnya adalah nggak bisa, nggak mungkin target market kamu itu semua orang. Mungkin yang bisa beli produk kamu itu memang semua orang, tapi kamu harus punya target market yang jelas. Kamu nih jualan produk ini ke siapa? Jadi misalnya kamu punya bisnis, produknya itu keripik atau cemilan atau makanan ringan. Kelihatannya memang semua orang tuh bisa jadi customer kamu, semua orang memang bisa beli dan siapa aja bisa beli kan. Tapi nggak semua orang itu target market kamu. Kenapa? Karena untuk memfokuskan marketing effort kamu harus tahu yang benar-benar beli produk kamu tuh siapa. Apakah snack kamu termasuk yang dibeli sama orang-orang yang gymholic atau bodybuilder? Apakah iya? Apakah snack kamu termasuk yang digemari oleh orang-orang yang suka nonton film Korea atau enggak? Atau snack kamu ini termasuk disukai sama ibu-ibu yang peduli sama nutrisi atau enggak? Itu udah beda banget. Ketiga-tiganya, si gym builder, si nutrisionis ini, ibu-ibu yang suka nutrisi ini, sama fans Koreaan ini, tiga-tiganya punya uang dan ada di umur yang sama, di umur yang samaan, dan tiga-tiganya bisa beli produk kamu. Tapi enggak kan, akhirnya bukan mereka juga yang beli. Jadi ngapain kamu misalnya ngiklan ke channel-channel yang bahas tentang film Korea, atau ngiklan di sekolahan-sekolahan yang isinya mostly ibu-ibu yang peduli nutrisionis, atau kalian ngiklan di gym. Nggak efektif banget kan, dan buang-buang duit banget. Jadi itulah pentingnya kalian tahu target market kalian itu siapa, supaya kalian bisa menjangkau mereka dengan cara yang efektif dan efisien. Jadi untuk merangkum 3 hal apa aja tadi yang bikin kalian gagal, yang basic banget, hampir semua bisnis gagal yang baru, yang pemula, yang gagal dan aku dengar atau aku tahu itu mostly lacking atau nggak punya di salah satu atau ketiga-tiganya dari hal yang udah kita bahas tadi. Yang pertama adalah nggak punya visi dan misi yang jelas. Yang kedua adalah nggak punya bisnis plan. Yang ketiga adalah nggak tahu target marketnya itu siapa. Nah, aku akan bahas 3 hal ini breakdown satu persatu dan akan aku walk through step by stepnya untuk membuat ini supaya bisnis kalian tidak gagal, supaya bisnis kalian sukses di video-video aku selanjutnya. Jadi kalau kalian pengen aku jelasin lebih lanjut tentang 3 hal ini satu persatu aku breakdown, nanti jangan lupa tonton video-video aku selanjutnya. Jangan lupa subscribe channel ini juga ya. Thank you and see you.